yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Belum dengar, belum tahu. Kan bukan hanya menteri, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Rekonsiliasi itu sudah terjadi dan selama ini tidak ada problem yang cukup mendasar antara Presiden dengan Ibu Megawati, dengan Mas Gibran mungkin sedikit ada ya inilah ada kendala-kendala psikologis, tapi kemarin sudah tampak cair. Lebih bersifat fisik ya karena ketemu biasa ya. Apakah ini memberi sinyal bahwa PDI akan masuk ke dalam koalisi misalnya gitu ya, bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo atau yang kita kenal dengan Kim Plus sekarang ini gitu. Menurut saya itu sangat jauh sekali gitu. Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah selama tidak ada Pak Jokowi gitu. Selamat malam. Isu perombakan kabinet kembali mencuat ke permukaan usai Presiden Prabowo Subianto menebar ancaman di acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan agar para pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas yang diberikan meletakkan jabatan sebelum diberhentikan. Pernyataan Prabowo ini memicu spekulasi. Akan ada pergantian menteri? Apalagi belakangan Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri. Muncul dugaan PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Jika ini terjadi, bukan tak mungkin akan ada pergantian posisi menteri di Kabinet Merah Putih ini. Inilah satu meja The Forum, Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat. Memasuki 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, isu perombakan kabinet kembali menjadi perbincangan. Isu reshuffle kembali menguat usai Presiden Prabowo mengancam akan memecat para pejabat yang tak bisa melaksanakan mandat. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan. DP mungkin di tengah isu reshuffle, itu semuanya kembali kepada Bapak Presiden. Kan paling banyak soalnya. Tapi sedikit pun kita ya biasa aja. Isu perombakan kabinet ini bukan tanpa alasan. Kedekatan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri yang ditunjukkan saat momen peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi salah satu penanda. Sejumlah pihak menilai, cairnya komunikasi antara Prabowo dengan Megawati menjadi indikasi PDI Perjuangan berpotensi merapat ke pemerintahan. Namun, juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengatakan, keakraban kedua tokoh bangsa ini tidak serta-merta membuat arah politik PDIP berubah. Ya Mbak, terkait posisi politik PDI Perjuangan sampai sekarang kan masih berada di luar pemerintahan. Dan kalaupun ada perubahan, itu seperti disampaikan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Nah, kalau bagi kami, tadi saya tegaskan bahwa ketika pertemuan kenegaraan ini terjadi, ini kan terkait dengan hal yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Terkait dengan dasar negara, terkait dengan Pancasila. Kalau soal koalisi dan politik praktis itu kan hal yang permukaan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, kedekatan PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo bukan hal baru. Namun, Adi berharap kedekatan politik ini tidak membuat PDI Perjuangan diam
saat ada kebijakan pemerintah yang membuat rakyat susah. Jadi kalau mau jujur, PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Itulah yang saya sebutkan, koalisi itu tidak harus diformalkan, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Ini kan tentu untuk memberikan satu gambaran besar bahwa berpolitik itu suatu waktu memang boleh bersahabat, tapi kalau memang ada sesuatu yang pahit, tidak baik, katakan itu sekalipun pahit. Kedekatan dan cairnya komunikasi antar elit politik merupakan keniscayaan guna kepentingan pembangunan bangsa ke depan. PDI Perjuangan juga tak diharamkan jika bergabung di dalam pemerintahan. Namun, idealnya ada kekuatan penyeimbang yang bisa mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Karena jika semua masuk ke dalam, lalu siapa yang akan mengkritik dan mengingatkan jika pemerintah salah jalan? Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat, itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam, Bung Kodari. Ada Putri Komarudin, Ketua DPP Partai Golkar. Malam, Mbak Putri. Lalu kemudian ada Ketua PDI Perjuangan Syukur Nababan. Malam, Syukur. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Adipra, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Malam, Kang Gun Gun. Saya ke Bung Kodari terlebih dahulu. Prabowo menegaskan para pejabat negara yang tidak mampu melaksanakan tugas sebaiknya mundur sebelum diberhentikan. Sinyal apa sebetulnya akan disampaikan kepada, apakah ada reshuffle kabinet gitu? Sinyal bahwa Pak Prabowo memimpin bangsa dan negara ini dengan sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Jadi kita harus ingat Mas bahwa pernyataan itu diberikan dalam pidato peringatan Hari Pancasila. Dalam pidato tersebut beliau memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa kita itu bangsa yang besar, bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang maju, kita mau 100 tahun itu sebagai bangsa yang berhasil. Dan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa ini kan adanya kebocoran-kebocoran, adanya masalah-masalah yang menyebabkan perkembangan atau pertumbuhan Indonesia itu mungkin belum seperti yang diharapkan. Nah, di sisi yang lain memang di luar masalah-masalah korupsi, masalah-masalah kebocoran juga ada kinerja-kinerja yang dianggap belum maksimal. Jadi Pak Prabowo sebetulnya sedang mengingatkan mereka-mereka yang menjadi pemimpin atau menjadi pengelola negara ini untuk betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitu Mas Budi. Jadi hanya semacam imbauan moral aja. Kalau enggak mundur sebelum saya berhentikan gitu. Bukan himbauan moral, kalau menurut saya ini peringatan. Oh, peringatan. Peringatan ya, kalau memang dianggap tidak bisa bekerja, tidak bisa mengikuti ritme yang ditetapkan oleh presiden, maka kemudian akan ditinggalkan dan akan diganti. Dan sebetulnya peringatan ini Mas Budiman itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali, baik dalam rapat kabinet maupun saya kira dalam beberapa kesempatan lainnya. Jadi sebetulnya ini bukan pertama kali, tetapi karena ini momentumnya adalah Hari Pancasila, hari yang sakral ya, dan ini adalah ideologi bangsa kita, maka kemudian dipakai momentum yang sakral itu oleh Pak Prabowo untuk memberikan peringatan sekali lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih, yang berbeda dibandingkan dengan peringatan sebelumnya adalah peringatan hari ini dilakukan pada Hari Pancasila. Hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Baik, Mbak Putri Komarudin dari Golkar. Gimana Golkar melihat pernyataan Presiden Prabowo yang tidak mampu mundur sebelum saya berhentikan? Ya, kalau kami melihatnya itu sebenarnya penyemangat juga untuk para pembantu beliau yang menjabat di kabinet sekarang untuk tetap bekerja tentu dengan penuh komitmen. Dan sesuai dengan program-program kerja yang beliau sudah tetapkan bersama dengan Mas Wapres gitu. Jadi kalau kita lihat dari case-nya Golkar, alhamdulillah pada hari ini Ketua Umum kami juga yang menjabat sebagai Menteri SDM sudah mencapai target dari lifting minyak.
kemarin beliau juga sudah menyatakan bahwa pada hari ini 96% dari target APBN 2025 itu sudah tercapai sebesar 580.000 barel per hari, dan itu merupakan sebuah pencapaian juga, dan beliau juga sangat serius untuk kita bisa swasembada energi dalam hal ini. Jadi berbagai pencapaian ini kan juga sebenarnya harus diteruskan sampai dengan akhir tahun nanti 2025. Itu juga termasuk dengan rekan-rekan senior-senior saya yang sekarang menjabat sebagai menteri. Jadi kalau kita lihat ini sebagai pendorong ya, menteri-menterinya lebih bersemangat lagi. Itu dari kalangan polisi. Kita tanya pada Adi Prayitno terlebih dulu. Ini apa? Kalau tidak mampu ya mundur daripada saya berhentikan. Ini apa? Prabowo ini menginginkan pola ada agak nggak tega gitu, mundurlah daripada saya berhentikan, atau gimana Anda baca itu kalau dari ada orang luar? Ya, bagi saya ini semacam ultimatum politik sebenarnya dari seorang Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh para pembantunya, para pejabat-pejabat publik, mungkin dari kalangan menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga. Kalau kinerjanya tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, itu ya memang harus dieksekusi dan diganti. Ini sudah masuk 7 bulan, koalisi pemerintahan sudah dibangun dan sudah berjalan. Jadi program-program prioritas pemerintah, kalau kita mau jujur Bang, sebenarnya ini kan down to earth. Down to earth pro dengan rakyat, yang saya kira pada level eksekusi dan pada level implementasinya ini tidak gampang. Artinya apa? Presidennya sudah speed 6 nih. Tapi jangan sampai para pembantu ini speednya 1 atau 1,5. Ada ya? Ya kemungkinannya per hari ini kalau menurut Anda? Semua hal-hal yang dibangun oleh Presiden secara umum belum kelihatan secara signifikan. Itulah yang sepertinya dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo ingin menegaskan bahwa untuk membangun bangsa yang besar dan kuat ini tidak main-main, tidak bisa bergerak lambat. Oleh karena itu bagi saya ini adalah momen yang pas sebenarnya bagi Prabowo Subianto untuk mengevaluasi semua para pembantunya. Tapi apa mungkin minta mundur? Kalau diminta mundur tidak mungkin. Ada presiden ada contohnya, misalnya kepala PCO mengundurkan diri tak boleh. Nggak boleh. Apalagi diminta mundurkan dan kemudian mundur. Saya membayangkan itu tidak terjadi. Dalam konteks ini, dalam sistem presidensialisme multipartai, ada yang disebut dengan presidential toolbox. Jadi presiden itu punya segala-galanya untuk mendesain dan mengatur bagaimana teman-teman dan partner koalisi, termasuk para pembantunya, dieksekusi atau terus dilanjutkan. Artinya apa? Jangan pernah misalnya seorang presiden itu takut bahwa reshuffle, pergantian orang itu akan melahirkan instabilitas politik, karena saya kira masih banyak cadangan-cadangan yang lain. Pesannya adalah kalau yang lain itu menimbulkan friksi, menimbulkan kegaduhan, kalau ada reshuffle masih ada PDIP kok yang bisa bekerjasama. Ada PDIP ya Bang Syukuri, apakah memang ini juga akan dimanfaatkan oleh PDIP setelah jeda berikut ini?